Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini perkenankanlah Ustazah menyampaikan materi pembelajaran Al-Islam kelas 3, yaitu tentang Asmaul Husna. Hayo, siapa anak-anakku yang sudah hafal Asmaul Husna? Ya, di sini sebelum kita memateri, perhatikan pendahuluan terlebih dahulu. Anak-anak yang Ustazah banggakan, Ustazah mau bertanya, siapakah yang menciptakan manusia? Allah, Ustazah. Ya, pastilah penciptanya adalah Allah. Siapa yang memberi kita mata untuk melihat? Allah. Siapa yang memberi telinga untuk mendengar? Allah. Dan siapa yang memberi akal untuk berpikir? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti memberikannya. Semua itu harus disyukuri dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Anakku, setelah itu kita akan mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna. Siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Ya, saya Ustazah. Oke, Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna itu diambil dari nama-nama di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tentunya anak-anak sudah hafal karena setiap pagi kita selalu merujaah pelajaran atau Asmaul Husna. Ya, di sini kita akan membaca dan mengartikan Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Musawwiru. 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 Ya, Al-Musawwiru artinya Maha Pembentuk rupa. Kemudian Al-Alimu. 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 Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Kemudian As-Sami'u. 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 As-Sami artinya Maha Mendengar. Kemudian Al-Basiru. 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 Al-Basiru artinya Maha Melihat. Setelah itu anak-anak, bagaimana kita meneladani Asmaul Husna? Yang pertama kita meneladani Asmaul Husna yaitu Al-Musawwiru, artinya Maha Pembentuk rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang memberi kita bentuk serta rupa yang berbeda-beda kepada semua makhluknya. Dan tentu saja dengan bentuk yang terbaik. Seperti ada wanita yang cantik, ada ya lelaki yang ganteng, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Jadi Al-Musawwir itu artinya Maha Pembentuk rupa. Rupa jelek, cantik, ganteng, indah, dan lain sebagainya. Kemudian, Ustazah, perbuatan apa saja yang meneladani sifat Asmaul Husna Al-Musawwir? Yang pertama, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Apabila kita selalu diberi rezeki yang berlimpah, kita selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Kemudian anak-anakku, jangan lupa rezeki yang berlimpah itu harus kita sedekahkan agar rezeki kita semakin dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, tidak merusak, menyakiti atau menghina makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya,
Kita sudah diberi amanah untuk selalu memelihara lingkungan, yaitu contohnya hutan. Kita tidak boleh semena-mena menebang pohon sembarangan karena akan mengakibatkan terjadinya banjir serta erosi, menyakiti atau menghina makhluk. Contohnya menyakiti hewan, kita tidak boleh semena-mena terhadap hewan peliharaan kita seperti kucing, kambing, serta sapi. Menghina, contohnya kita menghina sesama manusia itu tidak boleh. Kemudian menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk hal-hal yang baik. Kita memanfaatkan apa-apa yang diciptakan Allah di bumi ini harus dengan yang baik. Jangan malah merusaknya, tetapi kita harus memelihara serta menjaganya. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Alim. Anak-anak tentu sudah mengetahui bahwa Al-Alim itu artinya maha mengetahui segala hal. Allah itu anak-anakku mengetahui segala hal yang nyata dan yang gaib, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang sudah terjadi maupun yang belum diketahui. Contohnya, Allah mengetahui ketika kita makan, Allah mengetahui ketika mau sholat wudhu dulu tidak, itu Allah juga mengetahui. Kemudian gaib, Allah itu bisa mengetahui jin, kemudian dajjal dan lain sebagainya yang nampak maupun yang tersembunyi. Ketika ada anak dalam pelajaran itu menyontek, memang guru tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahui. Kemudian yang tersembunyi, yang terjadi maupun yang belum terjadi, seperti kiamat. Kiamat itu kita tidak mengetahui kapan terjadinya, tetapi Allah lebih tahu atau lebih mengetahui. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Anak-anakku, contoh perbuatan apa saja yang meneladani sifat al-alimnya Allah? Yang pertama adalah selalu melakukan perbuatan yang baik, berkata yang baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, bukan malah berperilaku yang tercela. Selalu hormat dan patuh kepada orang tua, membantu orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Itu merupakan perbuatan yang baik. Kemudian selalu menghindari perbuatan yang jelek dan dosa. Jelek dan dosa contohnya apa? Mengejek teman, berkelahi, kemudian minum minuman keras, berjudi, itu. Kemudian rajin belajar dan menuntut ilmu. Ini penting sekali anak-anakku. Kita sebagai pelajar, tugas utama kita adalah belajar. Karena menuntut ilmu itu wajib. Seperti dalam surat Al-Mujadalah itu sudah ditegaskan, barang siapa yang menuntut ilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Ketika kalian mendapatkan tugas dari ustazah, sepatutnya kalian harus segera melaksanakan karena itu merupakan tanggung jawab kalian terhadap guru. Kalau kalian diberi amanah untuk melakukan sholat, itu harus segera dilaksanakan karena itu merupakan bentuk tanggung jawab kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya adalah As-Sami. As-Sami itu apa, Ustazah? Ya, As-Sami artinya Allah mendengar segala perkataan, baik yang diucapkan maupun yang masih di dalam hati. Jadi kalau kita batin sesuatu itu mesti Allah mengetahuinya. Kalau kita berkata kotor itu mesti Allah mendengarnya juga. Allah juga mendengar setiap permohonan hambanya. Ketika kalian berdoa itu Allah juga mengetahui permohonan hambanya. Seperti contohnya kita berdoa, ya Allah berilah aku pemahaman ilmu, berilah aku rezeki. Allah itu mendengarnya, Allah itu tidak tidur. Seperti dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, wa huwas samiul basir, yang artinya dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian Ustazah, contoh perbuatan yang meneladani sifat As-Sami apa, Ustazah?
Yang pertama, berhati-hati dalam berbicara. Kita dalam berbicara itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh berkata yang kotor, tetapi harus berkata yang sopan santun, berkata yang baik. Kemudian, menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang baik. Contohnya, menggunakan telinga kita untuk mendengarkan suara murotal, suara nasyid, dan lain sebagainya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan. Lah anak-anakku, dalam berdoa itu tidak usah terlalu teriak-teriak, tetapi kita pelan tetapi benar. Tidak usah bungok-bungok sambil teriak-teriak sampai kelihatan tautannya, tidak usah seperti itu. Soalnya Allah Maha mendengar. Walaupun masih di dalam hati kita, berdoanya di dalam hati itu, Allah itu akan mendengar pembicaraan yang ada di dalam hati kita. Kemudian Al-Basir. Al-Basir artinya Allah melihat segala yang terjadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatan manusia walaupun tersembunyi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bima ta'maluna basir. Artinya anak-anakku, sesungguhnya itu Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Contoh meneladani sifat al-basir. Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat. Yakin hanya melakukan perbuatan yang baik saja dan menjauhi perbuatan yang buruk. Jadi kita itu dalam berbuat itu harus yang baik-baik. Contohnya bersedekah, membantu orang tua, berinfak, memberi makan fakir miskin. Jangan malah kita mencuri, kemudian memukul orang. Nah, itu sudah perbuatan yang jelek. Karena berapapun perbuatan kalian masih akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu melakukan perbuatan yang baik. Kemudian menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Kita sebagai pelajar itu seharusnya menggunakan indera mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Contohnya melihat Pak Ustadz mengaji, melihat anak melafadzkan bacaan-bacaan Al-Quran, Asmaul Husna, bukan digunakan untuk melihat-lihat film-film yang berbau kotor. Kemudian anakku, Al-Ahad. Selain nama-nama Allah di atas, Allah juga mempunyai nama-nama lain yaitu Al-Ahad, artinya Maha Esa. Esa itu anak-anakku artinya tunggal, satu. Maha Esa maksudnya adalah tidak ada satupun zat yang menyerupai dengannya. Jadi tidak ada zat yang menyerupai Tuhan, hanya ada satu yaitu Esa. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki sifat mulia dan tidak ada satupun yang menyerupai sifat-sifatnya. Kemudian tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatan manusia. Selama menciptakan gunung, bumi, bulan, matahari itu Allah tidak Allah itu tidak minta dibantu, tetapi Allah melakukannya dengan sendiri, tidak dibantu oleh manusia, malaikat maupun nabi, tetapi Allah menciptakan sendiri dengan mengucapkan kun fayakun, jadilah maka apa yang diciptakan Allah itu akan terjadi. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang boleh disembah dan boleh diibadahi keesaan Allah yang terdapat dalam kalimat syahadat tauhid. Ya. Jadi kita itu tidak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh menyembah matahari, bulan, bintang, karena matahari, bulan itu juga akan hilang. Tidak seperti Allah. Kita harus menyembah Allah karena Allah itu kekal, al-baqa, kekal abadi selamanya. Walaupun kiamat sudah datang, yang akan kekal abadi ya tetap Allah. Manusia akan hilang, matahari lenyap, bumi juga lenyap, kemudian gunung juga akan hancur, ya. Seperti dalam syahadat tauhid bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lah,
Dalam keesaan Allah juga terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya Qul huwallahu ahad artinya katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Kemudian Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu Allah. Jadi tidak ada yang melebihi kekuatan Allah, keesaan Allah yaitu hanya Allah. Manusia, malaikat, nabi, tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah. Ya anak-anakku, setelah itu kita mempelajari tentang bukti meyakini keesaan Allah. Buktinya itu apa Ustazah? Yang pertama adalah selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Jadi benar adanya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta. Kita itu diibaratkan hanya istilahnya mampir ngombe. Kita hanya sementara di alam semesta. Diibaratkan kita di dunia selama 1 tahun, di akhirat itu selama 1 hari. Kemudian bukti keesaan berikutnya adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita tidak boleh menyembah berhala, patung, pohon. Nah, kita hanya meminta dan menyembah hanya kepada Allah semata. Kemudian selalu meyakini kebenaran semua nama-nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Lah, nama-nama dan sifat Allah itu bagaimana? Ya, itu tadi nama Asmaul Husna. Karena anak-anakku di dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, insya Allah akan ditempatkan di dalam surga. Hanya beribadah kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, serta lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, hanya berdoa kepada Allah saja. Nah, kita juga berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada ratu, bukan kepada raja, bukan kepada matahari kita, tapi kita hanya kepada Allah saja. Yang berikutnya, tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Nah, syirik itu anak-anakku merupakan perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syirik itu sudah merupakan perbuatan atau dosa yang sangat besar. Syirik itu adalah kita menyekutukan Allah. Kita menduakan Allah dengan apa? Dengan binatang, kemudian hewan, kemudian matahari, pohon, dan lain sebagainya, serta berhala. Ya, demikian anak-anakku yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf dalam menyampaikan materi terlalu tergesa-gesa. Mohon maaf apabila menyampaikan materi terlalu banyak kesalahan dalam ucap. Dari Ustazah cukup sekian. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.